Saat pelaksanaan Hari Raya Nyepi identik dengan pengusungan ogoh-ogoh pada malam hari sehari sebelum menjelang Nyepi. Berbagai bentuk dan gaya ogoh-ogoh meramaikan malam pengerupukan di berbagai daerah di Bali. Salah satunya Seka Teruna Yuwana Sakabuana Banjartensia, Denpasar Utara, Kota Denpasar, menjadi salah satu STT yang melahirkan ogoh-ogoh kreatif setiap tahunnya. Berikut Infodek Media merangkum karya ogoh-ogoh terbaik Banjartensia yang fenomenal dari tahun 2010 hingga 2025 beserta filosofi dan ceritanya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifin tanda loncengnya agar kalian tak ketinggalan video baru lainnya. Chandra Bhairawa 2010. Chandra Bhairawa atau yang biasa disebut Chandra Birawa dalam dunia pewayangan adalah sejenis ilmu yang hanya dimiliki oleh Begawan Bagaspati dan Prabu Salyapati, yang dapat mendatangkan sebangsa jin raksasa untuk mengawal dan membantunya dalam suatu pertempuran. Bila jin raksasa ini dipukul atau diserang, ia akan membelah diri menjadi 2, dan jika diserang lagi, ia membelah diri lagi menjadi 4. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlahnya terus meningkat sesuai dengan deret ukur. Ilmu itu hanya dapat dikalahkan oleh orang yang tidak mempunyai hawa nafsu untuk menyerang dan manusia yang berdarah putih. Celuluk 2011. Celuluk adalah salah satu antek-antek rangdo dengan wujudnya seperti mata dan berlubang, gigi yang besar-besar, nyonyo lambih, dan kepala yang botak di bagian depan. Bagi banyak orang, celuluk merupakan sosok sakral yang menakutkan. Ganapati Murka 2012. Dewi Parwati menciptakan seorang putra dari debu tubuh kosmiknya yang akan direncanakan untuk memimpin semua gana siwa. Dengan sangkalpanya lahirlah seorang putra yang diberi nama Ganesha. Celuluk Menari 2013. Sama seperti ogoh-ogoh celuluk sebelumnya di tahun 2011, ogoh-ogoh celuluk tahun 2013 ini dibuat dengan gaya yang berbeda, yaitu celuluk yang sedang menari. Celuluk adalah salah satu antek-antek rangde dengan wujudnya seperti mata yang berlubang, gigi yang besar-besar, nyonyo lambih, dan kepala yang botak di bagian depan. Sangkali Kamaya 2014. Sangkali Kamaya ini dibuat dengan ukuran raksasa setinggi 4 meter, bermulut besar dan bertaring tajam, dan memiliki 6 tangan yang menggenggam sabuk penglihakan atau ilmu hitam, lontar, dan kain putih bertuliskan mantra-mantra. Sangkali Kamaya yang menyeramkan itu dimaknai sebagai simbol pelebur segala pikiran buruk. Apabila seseorang berniat jahat, Sangkali Kamaya itulah yang akan menghukumnya. Sangkali Kamaya adalah siswa atau murid Sangyang Durga Birawi, penjaga kuburan paling angker di jagat raya, yaitu Setra atau kuburan Gandemayu. Ia dikenal memiliki kesaktian ilmu hitam yang luar biasa, sehingga banyak orang yang ingin berguru kepadanya. Ketekok Jago 2015. Ketekok Jago merupakan salah satu bentuk baris wali yang akrab disebut baris poleng karena kostum yang dipakai dominan hitam putih dan membawa tombak yang juga dicat hitam putih. Tarian ini merupakan tari tradisional yang langka karena hanya dijumpai di Desa Tegal Darmosaba Badung dan Tanggun Titi, Kota Denpasar. Sebelumnya pernah ada di Tembau dan Begawan atau Kota Denpasar.
Baris ketokok jago mempunyai fungsi ganda. Selain sebagai sarana upacara dewayatnya, juga sering dipentaskan untuk upacara pitrayatnya. Tarian tersebut bisa diupah oleh perorangan atau kelompok, terutama untuk upacara yang tergolong utama, baik untuk dewayatnya maupun pitrayatnya. Badai Mas 2016. Badai Mas diambil dari mitologi ilmu penglihatan yang derajatnya paling tertinggi dari seluruh tingkatannya. Ogoh-ogoh ini dibuat sebagai pengingat bahwa saat ini keberadaan ilmu tersebut masih dimiliki atau dipercaya oleh sebagian masyarakat. Perlu diketahui bahwa ilmu tersebut selalu diidentikan atau dipercaya untuk melakukan sesuatu yang lebih mengarah pada hal yang negatif, seperti menyakiti orang lain dan sebagainya. Padahal ilmu tersebut juga bisa digunakan untuk membantu sesama, namun hal itu tergantung orang yang menguasainya. Badai Mas digambarkan dengan adanya semacam tumpang meru di kepala yang biasanya dipakai untuk mengantarkan mayat pergi ke kuburan atau setre. Siwer Mas atau Sampian Mas 2017. Dalam sebuah ilmu penglihatan di Bali yang digunakan sebagai aji wegik atau dipakai ke hal negatif, dapat berubah menjadi beberapa wujud. Wujud-wujud itu diantaranya bisa berubah menjadi binatang sebagai kendaraan, rangda, bahkan bisa berubah menjadi sampian emas. Jika seseorang yang belajar ilmu penglihatan sudah sampai pada sampian emas, itu artinya ilmu penglihatannya sudah yang paling tertinggi. Sangyang Aji Ratu Sumedang 2018. Sama seperti ogoh-ogoh Badai Mas dan Sampian Emas, Sangyang Aji Ratu Sumedang juga diambil dari mitologi ilmu penglihatan. Kumbakarna 2019. Dalam cerita Ramayana, Kumbakarna adalah saudara kandung Rahwana, raja raksasa dari Alengka. Kumbakarna merupakan seorang raksasa yang sangat tinggi dan berwajah mengerikan, tetapi bersifat perwira dan sering menyadarkan perbuatan kakaknya yang salah. Tedung Agung 2020. Referensi visual Tedung Agung datang dari payung Bali atau tedung yang syarat akan ornamen Bali dan warna-warna yang menarik. Filosofi yang diangkat juga seputar payung atau tedung yang identik dengan mengayomi dan meneduhkan bumi layaknya sebuah kepemimpinan. Pemimpin yang mengayomi rakyatnya, sementara rakyat ibaratkan sebagai tiang-tiang dilindungi oleh tedung itu sendiri. Maka semakin kuat tiang atau rakyatnya sebagai pondasi, maka tedung atau pemerintahan itu akan kokoh. Kepet Agung 2022. Kepet Agung itu artinya adalah kipas yang besar. Filosofinya adalah memberi kesejukan. Filosofi kipas didasari situasi menjelang Nyepi tahun 2022 ini yang penuh ketidakpastian terkait boleh tidaknya pengarakan ogoh-ogoh yang membuat masyarakat, terutama para Yowana, menjadi bingung. Keduk sang kreator seniman ogoh-ogoh menjelaskan Kepet Agung dibuat selama sekitar 1 bulan. Dibuat dengan bahan ramah lingkungan, namun di dalamnya dilengkapi teknologi hidrolik yang akan membuat ogoh-ogoh terlihat bergerak pada saat pengarakan. Garuda Suwarnakaya tahun 2023. Garuda Suwarnakaya merupakan ogoh-ogoh yang dibuat berbentuk burung Garuda, di mana warna dari tubuh burung Garuda ini menggunakan warna emas.
Sosoknya yaitu berbadan manusia dan berkepala burung Garuda dan dengan sayap dan bulu yang mengembang. Bagi keduk, warna emas yang digunakan adalah simbol kejayaan, sehingga judul ogoh-ogoh tersebut adalah Garuda Si Warna Kaya. Garuda Si Warna Kaya atau diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti bertubuh emas akan diwujudkan dalam bentuk burung Garuda bertubuh manusia dengan sayapnya yang megah berkilauan cahaya warna emas di sekujur tubuhnya. Celuluk 2024. Ogoh-ogoh Banjartensian pada perayaan Nyepi Tahun Saka 1946 mengangkat tema celuluk, sebuah tokoh ikonik dalam mitologi Bali yang dikenal sebagai penyihir perempuan berwajah menyeramkan. Meskipun celuluk sering diasosiasikan dengan unsur negatif, keduk memberikan interpretasi baru dengan menampilkan sosok ini secara lebih sederhana dan manusiawi. Celuluk digambarkan hanya mengenakan kain, tanpa atribut berlebihan dan memiliki warna kulit yang menyerupai kondisi vitiligo. Pendekatan ini mengajak masyarakat untuk melihat kegelapan, tidak hanya sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi juga sebagai bagian dari diri manusia yang perlu dikenali dan diterima. Dengan demikian, ogoh-ogoh ini menyampaikan pesan tentang pentingnya refleksi diri dan penerimaan terhadap sisi gelap dalam kehidupan. Buta Ngawesari 2025. Buta Ngawesari menggambarkan proses transendensi dari sifat adharma atau kegelapan menuju dharma atau kebaikan. Melalui ogoh-ogoh ini, Banjartensian menyampaikan pesan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mengubah sisi negatif dalam dirinya menjadi kekuatan positif yang membawa kedamaian dan keseimbangan. Nah, itulah ogoh-ogoh Banjartensian. Ogoh-ogoh yang manakah yang paling kalian suka? Tulis di kolom komentarnya ya. Semoga bermanfaat dan terhibur ya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.